Dinamika politik 7 bulan jelang pemilu 2024 masih sangat cair. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar akan bertemu secara khusus dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Muhaimin menyebut pertemuan ini tinggal menunggu waktu dari Megawati. PKB saat ini memang telah berkoalisi dengan Gerindra. Namun Muhaimin tak khawatir jika pertemuannya dengan Mega disebut sebagai manuver politik. Dia kasih waktu, cuma waktunya Bu Mega ya. Tapi Gus menerima kapan? Siap. Yang muda pokoknya dipanggil yang tua siap. Jika dianggap ini sebagai manuver PKB di luar dari Gerindra, Namanya pertemuan dengan siapapun nggak masalah. Pak Prabowo juga bilang nggak masalah. Pak Prabowo juga ketemu siapapun juga. PDI Perjuangan mengakui aktif mendekati PKB untuk bekerja sama. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto bahkan menyebut bekerja sama dengan PKB bukanlah hal baru. Upaya dialog terus dilakukan. Meski demikian, PDI Perjuangan tetap menghormati koalisi untuk Pilpres yang telah dibangun PKB dan Partai Gerindra. Jadi bukan hanya keinginan dari PKB, dari PDI Perjuangan pun aktif mengelurkan tangannya untuk bekerja sama dengan PKB. Jadi semua membangun dialog. Tetapi kan kita juga hormati, mengingat PKB sebelumnya sudah membangun kerjasama dengan Partai Gerindra. Sebelumnya, fraksi PKB di DPR telah bertemu dengan PDI Perjuangan untuk menjajaki pertemuan Muhaimin dengan Megawati. Sekjen PDI Perjuangan pun pernah menjelaskan bahwa komunikasi PKB dan PDI Perjuangan bukannya tak mungkin mengerucut dalam bentuk kerjasama politik di kontestasi pemilu 2024. Tim Liputan, Kompas TV. Rencana pertemuan Muhaimin Iskandar dan Megawati Soekarno Putri tinggal menunggu waktu dari Megawati. Apa kira-kira yang dibahas? Apakah pertemuan ini berujung pada koalisi PDI Perjuangan dan PKB di Pilpres mendukung Ganjar Pranowo? Kami bahas sore ini bersama dengan Ketua DPP PKB Saiful Huda, Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basara, dan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia LSI Jayadi Hanan. Sore Bapak-Bapak. Selamat sore Audrey. Sore. Jadi Mas Basara, pertemuan antara Caimin dan Bu Mega katanya ini tinggal tunggu waktu dari Bu Mega. Kapan sih sebenarnya? Ya, Audrey dan pemirsa Kompas TV, memang pertemuan Gus Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB, dengan Ibu Megawati Soekarno Putri dalam kapasitas beliau sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan tinggal menunggu waktu. Saya kira melalui Mbak Puan sebagai Ketua DPP Bidang Politik dan juga Ketua DPR serta kolega Gus Muhaimin, pimpinan DPR, sudah membangun komunikasi yang sangat intensif ya di antara kedua belah pihak partai ini. Dan saya kira ini bukan satu hal yang terlalu luar biasa karena memang selama ini antara PKB dan PDI Perjuangan sudah menjalin kerjasama politik yang cukup panjang ya. Selain kerjasama kelembagaan antar partai politik PKB dan PDI Perjuangan, secara personal Gus Muhaimin Iskandar juga bukan orang lain bagi Ibu Mega. Dia sudah dianggap seperti keluarga sendiri, ya, bahkan dulu Gus Dur secara resmi menitipkan Gus Muhaimin dan Gus Saifullah Yusuf ya, pada saat awal-awal pergerakan reformasi dulu ke Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan banyak lagi hubungan PKB melalui tokoh-tokohnya, selain Gus Muhaimin dengan Pak Puan, saya dengan Pak Jazilul Fawait di pimpinan MPR, dengan Gus Saiful Huda sama-sama di Komisi 10 begitu. Apalagi secara personal saya punya hubungan panjang dengan Gus Muhaimin ketika sama-sama menjadi pimpinan di organisasi kelompok Cipayung dulu. Beliau Ketua Umum PMII, saya Sekretaris Jenderal Presidium Gemini. Jadi banyak sekali alasan Audrey untuk PKB dengan PDI Perjuangan itu bertemu. Selain alasan historis perjuangan antar parpol dan juga hubungan. Artinya adalah jadi tinggal nunggu waktunya aja gitu ya Mas ya? Ya, kalau berdasarkan inisiasi-inisiasi yang dilakukan oleh kami, ya, seperti yang dijelaskan oleh Mas Hasto tadi, bahwa PDI Perjuangan juga proaktif menjalin komunikasi. Di sisi lain PKB juga demikian. Gus Muhaimin, Gus Jazilul, dan Gus Saiful Huda juga demikian, dan tokoh-tokoh PDI Perjuangan yang lain. Nah, Mas Basara, bukan hanya PKB aja, Gus Muhaimin aja yang ingin bertemu Bu Mega, tapi kabarnya katanya Pak Prabowo juga sebenarnya ingin bertemu dengan Bu Mega. Betul begitu? Itu benar ya, dan saya kira juga sebaliknya demikian. Kenapa? Saya kira
menjalin silaturahmi politik ya, beranjang sana satu dengan yang lain, menurut saya ini satu pendidikan politik yang sangat baik ya, di tengah kekhawatiran publik bahwa Pilpres itu akan terjadi ketegangan-ketegangan di tengah masyarakat kita. Saya kira pertemuan-pertemuan semacam ini sangat baik, Audrey. Oke, kalau gitu Mas Huda, sebenarnya kan PKB sudah menjalin kerjasama dengan Gerindra, tapi kenapa sih PKB mau ketemu juga dengan PDIP? Ya kok kerjasama kita dengan Gerindra tidak menghalangi kita untuk membangun komunikasi. Terlebih-lebih dengan Mas Basara, PDIP, dan teman-teman yang lain. Karena ini termasuk persinggungan panjang ya. Apalagi kalau Ibu Megawati, Ibu Megawati termasuk cara berpikir, cara berpolitiknya sangat ideologis. Jadi memaknai posisi PKB sebagai bagian dari representasi politik NU, bagi Ibu Megawati sesuatu yang integral dalam membangun politik Indonesia gitu. Dan itu jejaknya cukup panjang beliau. Terakhir juga koalisi Pak Jokowi dengan mengambil Wage Ma'ruf sebagai tanda juga bahwa memang kalau koalisi ini koalisi kerjasama ideologis sebenarnya, pilihan ideologis. Tapi Mas Huda, Pak Prabowo sudah tahu kalau PKB akan Gus Muhaimin akan bertemu dengan Bu Mega? Kayaknya belum ngasih tahu kayaknya. Belum kasih tahu, jadi artinya PKB melangkah sendiri? Ya nanti kalau sudah ada waktunya, kapan nanti pasti saling kontak dan saling mengabari. Oke, kalau gitu Mas Jayadi ngelihatnya gimana kalau PKB kan katanya mau ketemu dengan PDIP, tapi tadi juga PKB belum kasih tahu ke Gerindra kalau akan ada pertemuan keduanya. Ini kira-kira apa yang dicermati, dibaca? Kalau nanti ketemunya itu Ibu Mega mengatakan Gus Muhaimin Anda ditawari jadi sebagai cawapresnya Mas Ganjar, maka itu berita besar. Dugaan saya Gus Muhaimin berpikir berkali-kali untuk menolak kalau memang betul ditawarkan sebagai cawapres gitu. Betul nggak Gus Saiful? Tapi ini seperti disampaikan oleh Gus Saiful Huda sama Kiai Ahmad Basarah tadi, itu masih agak jauh itu. Jadi saya menganggap pertemuan keduanya itu seperti tadi masih bermakna politik high politics, politik tingkat tinggi gitu, politik yang sifatnya untuk pendidikan ke masyarakat, moral dan sebagainya, atau dalam bahasa Mas Bas itu adalah silaturahmi politik. Bukan penjajakan ya? Bukan penjajakan, mereka sudah saling tahu. Silaturahmi politiknya tidak berbeda jauh dengan makna pertemuan antara Mbak Puan sama AHY kemarin. Nah, secara normatif ya, dan itu sesuatu yang sangat dianjurkan, kita semua setuju. Nah, apakah dia akan melangkah lebih jauh ke aspek politik praktis? Itu menurut saya masih agak jauh. Kenapa? Memang baik Gerindra, Pak Prabowo maupun Bu Mega dalam hal ini PDIP memang punya keperluan elektoral untuk berkoalisi dengan partai seperti PKB, Caimin, begitu. Karena alasan-alasan yang sudah disebutkan tadi oleh Mas Basarah maupun Gus Saiful, itu cocok itu secara pakem. Tetapi kalau kita bandingkan keperluan Gerindra untuk merangkul Caimin atau PKB dibandingkan dengan keperluan PDIP untuk merangkul atau berkoalisi dengan PKB, itu lebih kuat Gerindra, double, 2 kali lebih kuat di Gerindra. Sehingga Gerindra pasti akan memberikan tawaran-tawaran yang jauh lebih menarik kepada Caimin. Ya, misalnya posisi Caimin untuk dicalonkan sebagai cawapres menurut saya lebih besar di Gerindra kalau berkoalisi dengan Gerindra dibandingkan dengan PDIP. Kenapa? Karena kalau Gerindra tidak berkoalisi dengan PKB, maka Gerindra harus cari lain lagi kan. Yang kedua, dan itu tidak mudah. Yang kedua, Mas Jai. Ya. Oke, pertanyaannya nanti gini, usai jeda ya. Kalau gitu, apakah ini merupakan sinyal dari PKB? Karena sampai dengan saat ini Pak Prabowo belum mendeklarasikan bacawa presnya yang katanya kandidat terkuatnya adalah Gus Muhaimin Iskandar. Usai jeda nanti Bapak-Bapak akan menjawabnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Kalau gitu, Mas Huda, sebenarnya PKB dari Gus Muhaimin yang ingin bertemu dengan Bu Mega ini karena desakan
halus begitu dari PKB kepada Gerindra yang belum juga mengumumkan bacawa pres pendamping Pak Prabowo yang merupakan kandidat terkuatnya adalah Gus Muhaimin. Ya, saya ingin memulai jawaban ini dengan hasil survei dari berbagai lembaga ya, termasuk lembaganya Mas Jayadi misalnya. Sampai hari ini hasil survei elektabilitas calon presiden, baik misalnya dari yang muncul 3 figur ya, Pak Prabowo, Mas Ganjar, dan Mas Anies, belum ada yang mencapai angka psikologis 40%, apalagi 51%. Artinya sangat dinamis. Dan salah satu yang menandai dinamis ke depan, karena belum ada yang memenuhi angka psikologis aman 51%, hasil survei elektabilitas calon-calon presiden ini adalah penentunya adalah calon wakil presiden. Dan pada konteks ini, saya kira wajar semua poros sedang terus menunggu berbagai ikhtiar untuk melihat dan membaca, saling mengintip. Misalnya Mas Basara sampai hari ini juga belum mendeklarasikan cawapresnya misalnya. Di Gerindra dan PKB juga belum, dan seterusnya. Nah, artinya posisi cawapres menjadi sangat penentu ketika elektabilitas calon presiden yang 3 ini belum memenuhi angka psikologis aman. Saya kira Mas Jayadi termasuk nama Gus Muhaimin sendiri? Nah, pada konteks itu kan pilihan Gus Imin kan sementara ini sebagai calon wakil presiden. Beliau punya rumah di Jawa Timur gitu, dan dalam lanskap hitungan pilpres dari 2 kali pilpres, Jawa Timur termasuk rumah yang menjadi penentu gitu. Dan pada konteks itu saya kira suasana ini menjadi begini, saling mengintip antar poros koalisi. Dan saya kira wajar-wajar saja. Dan pada konteks itu komunikasi menjadi sangat terbuka dan cair. Dan oleh itulah juga yang dilihat dari PDIP sendiri, Mas Basara, bahwa nama Gus Muhaimin ini menjadi daya tawar yang cukup, merupakan salah satu terbaik begitu, karena tadi mempunyai suara di Jatim untuk melengkapi Pak Ganjar. Kira Caimin kan punya 2 poin penting. Poin pertama, beliau adalah dikenal oleh publik sebagai bakal calon wakil presiden yang potensial. Kemudian yang kedua, memiliki partai politik sendiri. Beliau ketua umum dan jabatannya di PKB saya kira cukup strategis ya untuk mengendalikan partai ini menjalankan mesin politiknya. Saya kira 2 kelebihan itu dimiliki oleh Gus Muhaimin. Tetapi di sisi lain saya kira sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Saiful Huda, bahwa benar situasi politik saat ini, setidak-tidaknya per hari ini, semuanya itu masih cair. Pertama dari sisi blok partai politik peserta kerjasama. Belum ada partai politik peserta kerjasama yang boleh dikatakan permanen. Semuanya in the last minute dapat berubah. Gitu. Politik kita adalah sesuatu yang sangat dinamis sekali. Yang kedua, posisi bakal calon presidennya sendiri juga semakin dinamis. Tadi dijelaskan oleh Mas Huda bahwa fluktuasi elektabilitas bakal calon presiden juga masih turun naik. Yang satu-satunya partai politik yang sudah definitif dapat mencalonkan sendiri bakal pasangan calon presiden dan calon wakil presidennya adalah PDI Perjuangan, karena dia telah memenuhi ambang batas 20%. Tapi sekali lagi, PDI Perjuangan juga berkepentingan untuk menyampaikan kepada publik, kepada teman-teman partai politik yang lain, bahwa kita juga menganut falsafah gotong royong. Sehingga oleh karena itu, sekalipun kami memiliki strong point untuk dapat mengusulkan sendiri pasangan calon presiden dan calon wakil presidennya, kami tetap membuka diri untuk bekerja sama. Termasuk dengan merangkul banyak partai sebanyak mungkin, Mas Basara. Termasuk dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Dengan catatan, sekali lagi, kami menghormati kedaulatan setiap partai politik, terutama yang juga sudah menjalin kerjasama politik, ya, seperti PKB dengan Gerindra. Itu tentu kami tidak mau masuki jurisdiksi kedaulatan partai politik masing-masing. Artinya, kalaupun in the end telah terjadi perubahan blok kerjasama politik, misalkan PKB menjadi bergabung dengan PDI Perjuangan, itu harus kembali kepada kedaulatan, keputusan yang berdaulat dari PKB sendiri. Begitu saya kira etikanya, Audrey. Oke, kalau gitu Mas Jadi sebenarnya mungkin nggak hal ini terjadi? Yang mana? Yang koalisi itu? Yang berkoalisi bersama dengan PKB? Ya tentu mungkin ya, tetapi masalahnya pertama PKB sudah punya koalisi.
dan posisinya cukup kuat di situ. Seperti kata sejumlah petinggi Gerindra, Pak Caimin menjadi salah satu calon terkuat untuk menjadi cawapres. Tapi kalau bertemu dengan PDIP, berarti artinya dalam tanda kutip mau menekan jangan-jangan, karena kan belum deklarasi baca pres. Ya, tergantung bagaimana itu internal komunikasi di tingkat Gerindra sama PKB, ya. Jadi bisa saja ini tadi itu membangun komunikasi politik secara umum, bisa jadi begitu. Sebetulnya kalau kita hitung-hitung lagi dari perspektif, nah sekarang kita coba hitung dari perspektif Ganjar misalnya, ya. Pak Ganjar itu sangat kuat di Jawa Tengah, meskipun tidak terlalu dominan, ya, tidak sampai 60% sementara ini. Dia juga kuat di Jawa Timur, bersaing ketat saat ini dengan Pak Prabowo. Tapi Ganjar cukup lemah di Jawa Barat, Banten, itu cukup lemah. Karena itu kalau kita menghitung, jadi 6 provinsi dengan jumlah pemilih terbesar itu 5 ada di Jawa, kecuali DIY, 5. Jadi Ganjar memerlukan perkuatan dari segi calon wakil presiden itu di daerah terutama Jawa Barat dan Banten. Nah, siapa yang bisa carry out di situ? Bukan Caimin. Oke, siapa? Ya. Misalnya Ridwan Kamil misalnya, atau malah Sandi Uno bisa lebih kuat di situ. Jadi maksud saya masih agak jauh bagi PDIP untuk menawarkan posisi wapres kepada Caimin. Karena ada calon-calon lain yang ada 10 itu, ya. Jadi artinya Mas Jayadi mau katakan kalau Pak Ganjar dengan Gus Muhaimin kurang kompetitif, tidak mungkin. Ya tentu begini. Kalau misalnya kita bikin simulasi banyak calon bakal pasangan, sebetulnya 3 nama tertinggi itu calon presiden disimulasikan dengan Caimin, dengan Erlangga Hartarto, dengan apalagi Sandi, Erik dan sebagainya itu. Kalau disimulasi saling silang itu, memang ada yang sedikit lebih unggul, ada yang sedikit lebih kalah, tapi secara keseluruhan itu belum, seperti kata Gus Saiful Huda tadi, belum membuat mereka mencapai, kalau 3 pasang yang maju, belum membuat pasangan itu mencapai angka psikologis 40% yang bisa cukup punya peluang besar untuk menang putaran pertama, gitu, apalagi persen. Jadi pilihan-pilihannya menjadi banyak. Pertimbangan kualitatif itu menjadi penting juga, ya. Nah, mengapa misalnya meskipun secara elektoral mungkin Caimin PKB kurang menarik bagi Ganjar dari segi elektoral hitung-hitungan kuantitatif, ya, tapi secara kualitatif itu seperti diuraikan oleh Mas Basara tadi, juga Mas Saiful Huda, bahwa dalam posisinya kuat di Jawa Timur, PKB, NU di Jawa Timur itu menganggap yang mewakili NU itu kan PKB di Jawa Timur. Jadi secara kualitatif itu penting bagi Pak Ganjar. Meskipun ada nama lain ya selain Gus Muhaimin, ya, misalnya di NU. Makanya maksud saya ada banyak poin-poin penting di setiap calon wakil presiden ini, termasuk Gus Muhaimin bagi Pak Ganjar, bagi Pak Anies maupun bagi Pak Prabowo. Nah, sekali lagi saya melihat kalau di antara 2 kutub Caimin, antara PDIP sama Gerindra, para ini tarikan ke Gerindranya jauh lebih kuat, double menurut saya dibandingkan dengan ke PDIP. Oke, kalau gitu pertanyaannya untuk ke Mas Basara dan juga Mas Huda, sebenarnya apa sih yang diinginkan dari pertemuan antara Gus Muhaimin dengan Bu Mega? Kalau masing-masing tadi sudah ada takarannya, Mas Basara. Masih di mute, Mas? Sudah didengar suaranya? Ya, aman. Oke. Tadi sudah saya jelaskan, banyak sekali alasan kenapa PDI Perjuangan dapat bertemu dengan PKB. Ada alasan kelembagaan, kita punya kerjasama politik yang cukup panjang, alasan humanisme, hubungan Gus Muhaimin dengan Bu Mega yang sangat dekat, dan lain sebagainya. Nah, saya kira di dalam konteks kerjasama partai politik ini, seperti yang juga tadi ditegaskan oleh Mas Saiful Huda, semuanya tuh masih sangat cair dan dinamis, ya. Politik is an art possibility, seni dari segala kemungkinan. Nah, menurut saya segala kemungkinan itu yang sekarang ini tengah dilakukan exercise oleh masing-masing partai politik, termasuk juga itikat baik PKB untuk ketemu dengan, dalam hal ini Gus Muhaimin ketemu dengan Bu Mega, kemudian juga PDI Perjuangan berinisiasi untuk merealisasi pertemuan itu. Tentu kita melihat hal-hal yang kita anggap penting untuk kemungkinan di masa-masa
yang akan datang itu dapat dilakukan pendekatan-pendekatan dalam rangka kerjasama politik itu. Jangan lupa Audrey, pendaftaran pasangan calon presiden, calon wakil presiden itu masih bulan Oktober. Sampai dengan bulan Oktober itu segala kemungkinan politik itu terjadi. Ya, bisa saja kerjasama politik antara Gerindra dan PKB itu kemudian di tengah jalan karena alasan-alasan tertentu tidak berlanjut dan lain sebagainya. Itu semua sekali lagi secara politik hal itu masih sangat dimungkinkan. Sampai last minute ya gitu ya maksudnya Mas Basara ya? Pasti akan ada manfaatnya. Ya, pertemuan antara PKB dengan PD Perjuangan, dua partai politik yang memiliki platform yang sama, nasionalisme religius dan religius nasional begitu. Lalu kemudian punya kerjasama politik yang panjang. Baik. Dan pertemuan silaturahmi kebangsaan semacam itu penting untuk mengademkan suasana masyarakat kita menjelang Pilpres, dan di sisi lain segala kemungkinan politik itu tentu dibicarakan dan bila perlu dijemput untuk menjadi kerjasama yang konkret ke depannya. Oke, kalau gitu Mas Huda bukan hanya silaturahmi tapi pasti ada yang ingin dicapai lah dalam waktu ke depan ya, atau mungkin secepatnya nanti pada saat jelang pendaftaran atau pada saat Pilpres nanti. Kalau gitu apa yang diinginkan PKB dari pertemuan itu nanti? Ya ini step by step sudah jalan. Kemarin Mas Hasto datang ke kantor DPP, terus kemudian antar fraksi kemarin sudah ketemu, sudah saling cocok. Bahkan katanya ini sudah dititipin juga ya sejumlah masukan ya untuk disampaikan ke Bu Mega, rahasia katanya. Persis. Ini kemeja Bung Saiful Huda dengan saya ini nggak janjian, ternyata sama ini sama-sama kemeja. Bertiga ya, cocok kali ya nih ya berarti artinya. Kayak ini juga begitu. Silakan Mas Huda. Jadi ini tahapannya sudah kan step by step sudah dilalui saya kira. Kalau sesuatu step by step dilalui berarti ada kesungguhan di dalamnya. Tapi poin yang ingin saya sampaikan, proposal PKB tunggal, yaitu dimanapun koalisi PKB mendorong Gus Imin sebagai cawapres. Dan termasuk ke PDIP itu juga yang ditawarkan ya, berarti? Persis. Oke, terima kasih Mas Elfuda, terima kasih juga Mas Ahmad Basara, terima kasih juga Mas Jayadi Hanan sudah bergabung di Kompas Petang. Sehat selalu Bapak-bapak. Terima kasih. Terima kasih.